Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di weekend yang cerah. Kenapa saya bilang cerah? Karena beliau turun berolahraga. Ya. Saya pikir akan muncul dengan pakaian yang lebih formal, tapi ternyata dia pakai training. Olahragawan ternyata. Karena kelihatan di bawah sini. Nah, tamu saya ini adalah teman lama juga. Salah satu orang yang sangat produktif di bidangnya. Tapi kalau kita tanya bidangnya apa, saya juga akan banyak bilang apa nih? Saking banyaknya gitu. Namanya Abe Barsa. Tapi kalau kita search namanya, itu akan muncul nama Akbar Sakaria. Ya. Nah, yang pertama kali muncul di benak saya pada saat mengingat nama beliau, Om Abe adalah desain, jagonya desain, master desain di Makassar. Nah, sekarang Om Abe apa kesibukan tak? Selain tetap menjadi mentor bagi teman-teman desainer pemula ya, gitu ya. Dan juga Kak, itu sudah lama ya. tidak terlalu ke situ. Sekarang ya mengurus skena di Makassar. Ya. Jadi tidak cuma desain saja, jadi lebih ke komunikasi pemasaran, terus branding. Jadi yang tadinya kan tadi kita sebut soal desain. Ya. Nah, itu ceritanya titik tolaknya sejak awalnya dan kemudian berkembang. Nah, belum saya tanya itu memang salah satu keahlian beliau. Berpromosi secara tidak langsung, dan saya juga hampir tidak sadar ternyata berpromosi tentang skena. Nah, kalau bicara tentang skena di Makassar, selain kita berbicara tentang pergolakan antara teman-teman komunitas pelaku kreatif, skena juga berarti sesuatu. Ya. Skena berarti satu institusi baru yang mana adalah ada Om Abe di situ. Nah, kita belum bahas masalah skena. Saya lebih tertarik membahas dan menanyakan apa sebenarnya background kita. Kalau pendidikan saya jurusan ilmu komunikasi. Ya. Jadi ya alasannya sih masuk situ. Sebenarnya waktu SMA itu saya mau jadi desainer grafis. Desainer grafis. Iya, cuma tahun 2001 2002. Saya masih SMA waktu itu. Yang mana waktu itu memang saya masih SMA. Dan belum menjadi hal yang populer ya. Belum. Desain grafis paling kayak belum. Paling kayak gambar-gambar, bikin stiker. Terus saya baca majalah, dia ini cewek kuliah sudah cari duit. Baca majalah, terus dapat majalah Hai, ada majalah profil cewek. Sama bacanya saya dulu juga majalah Hai ya. Karena ada cewek-cewek Hai itu Iya. Jadi saya baca, terus itu cewek, saya lupa namanya siapa. Dia sambil kuliah dia sudah menghasilkan uang lah katanya. Menghasilkan duit. Terus dia jurusan desain komunikasi visual. Iya. Tahun 2001 desain komunikasi visual. Tapi dia ITB apa ITB kayaknya. ITB ya. Terus itu menarik perhatian seorang Abe. Menarik. Maksudnya saya pikir kayaknya ini misalnya deh, karena saya suka menggambar dan terlalu suka bicara dan terlalu suka matematika yang tidak terlalu suka bicara waktu itu. Jadi kayaknya ini bidang yang cocok buatku, terus teman-temanku juga dukung. Kayakku memang cocok deh karena siapa waktu itu? Siapa boleh di-mention teman-temannya? Salah satu itu Nunu Isan. Nunu Isan itu teman sama aku. Yang suka traveling ya. Apa nama usahanya nih? Woi ada di Bira. Ada di Ubud, ada di Bali ya. Betul. Ya, jadi dia temanku yang bilang, "Be, ayo kita bikin stiker yuk." Jadi dia punya naluri bisnisnya, saya punya craftsmanship-nya. Apa namanya? Craftsmanship, maksudnya punya kemampuan, punya keterampilan skillnya untuk Oke. Jadi saya bikin lah pada waktu itu pakai paintbrush. Paintbrush. Waktu itu sudah namanya stiker atau masih panache? Stiker. Oke. Jadi kita bikin lah stiker di kelas atau di SMA 3 dulu saya sekolah SMA 3 Makassar. Sama Nunu tuh? Sama Nunu. Okay. Terus kita jual lah. Nah itu akhirnya kita hasilnya itu kita pakai pergi nonton macam-macam. SMA 3 waktu itu. Tidak dengan memeras. Enggak ada. Junior. Itu di sekolah lain mungkin. Kalau kita kayak mau beli, kalau enggak ya silakan aja. Waktu itu stiker dikasih. Karena dulu waktu itu saya jualan posisinya saya kelas 2. Jadi enggak banyak junior yang bisa diintimidasi untuk beli toh. Siapa tahu menjualnya ke atas kelas 3.
Kita jual ke kelas 3. Kelas 3 juga. Stiker apa yang bisa diceritakan? Waktu itu saya bikin stiker seperti ini. Karena standar sih, lebih ke tipografi. Tulisan nama sekolah. Jadi SMA 3, Semaga 03. Dengan font yang digambar sendiri ya. gitu. Nah, cuma pada waktu itu kan lagi zamannya kayak Planet Surf lah gitu di kalanganku kan. Iya. Ripker, Rusty dan lain-lain. Jadi saya juga mencari inspirasinya tuh ke mall, jadi kayak bagus saya ikuti nih. Maksudnya kan ya there's nothing new under the sun, dan pada waktu itu internet masih terbatas, bahkan susah sekali akses internet, mesti keluar 3.000 patungan. Iya, betul. Terus itu juga cuma MIRC. Jadi referensi itu masih kurang. Jadi referensi betul-betul kita yang harus pergi cari ke mall. Harus mencari ke mall. Kemana? Ke mall. Seorang AB di kelas 2 SMA mencari inspirasi ke mall. Karena si Nuno juga suka ke mall. Jadi juga suka ke mall. Iya, jadi maksudnya dia suka ke sana terus mau Kak pergi dulu ke sini, mau Kak pergi ke toko ini, mau Kak lihat gini. Oke. Saya juga. Jadi Nuno juga yang kayak akhirnya lihat itu semuanya di mall. Di mall Dan menjadi inspirasi untuk bikin stiker. Iya, akhirnya jadilah stiker itu. Dan dijual SMA 3. Waktu itu menghasilkan banyak puluhan ribu per orang karena berempat waktu itu. Oh gitu. Jadi sudah ada kayak pola partnership dan bisnis. Pola bisnis sudah mulai terbentuk waktu itu. Nah, selain Nunu siapa yang waktu itu? Nah, kalau pertama kali saya menghasilkan uang dari ceritanya skill menggambar desain itu waktu SD sebenarnya. SD. Tapi bukan yang komersil banget. Jadi ada temanku suka sekali gambarku. Saya suka gambar-gambar di belakang sketsa sebenarnya, karena hitam putih pakai pulpen. Di belakang buku tulis kan. Saya gambar sembarangan nih, karakter Street Fighter, karakter Dragon Ball, karakter populer pop culture lah pada waktu itu. Nah, ini temanku dia kasih uang 500 rupiah pada waktu itu, kelas 3 SD. Mau liburan panjang, liburan naik kelas. Akbar, waktu itu masih Akbar namaku. Akbar, oke. Akbar, saya kasih kau buku isi kau ini buku dengan gambar-gambarmu. Gambar kok. Nanti saya kasih kau uang 500 rupiah. 500 rupiah waktu SD. Iya, jadi 2 waktu itu kemewahan yang saya dapat, imbalan yang saya dapat. Saya dapat buku tulis yang bisa saya gambar, karena saya suka dimarahin macetku dulu karena saya suka robe-robe. Robe-robe kertas tuh untuk digambari. Itu saya gambari. Jadi ambil tengahnya. Woi, itu tambah tipis ki bukumu. Kenapa kira itu tidak pakai uang, gambar bikinnya, belinya? Jadi saya waktu itu dikasih buku, dikasih duit juga. Jadi bermula dari SD. Gambar itu karakter itu tadi. Gambar karakter dan jadi macam-macam lah, Street Fighter. Kalau ada waktu itu Naruto juga kan. Berlanjut ke SMA, kebetulan ketemu Nunu yang waktu memang provokator ya. Jadilah seorang punya naluri bisnis yang kuat memang dia. Akbar memang Pak bisnis dan Pak Joka. Iya betul. Nunu. Nah, yang saya mau tanya ini juga sebenarnya pertanyaan yang saya sering tanyakan ke teman-teman tukang desain, tukang gambar. Susahkah itu menggambar? Terus kedua, apa bedanya menggambar dan mendesain? Apakah kita harus jago gambar untuk mendesain atau bagaimana? Kalau gambar ini maksudnya gambar tangan ya, sketching ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam proses desain itu ada sketching juga sebenarnya. Jadi kan katanya tidak natural proses sketsa yang dilakukan langsung di komputer. Tapi jadi, sebelum Ina dengar kita teman-teman. Makanya pakai pulpen. Kurang natural kalau langsung di komputer. Gitu ya. Kecuali mungkin kalau pakai iPad zaman sekarang ya. Langsung bisa. Jadi memori maksudnya otot itu langsung gitu. Saya kira otak ke otot itu bisa. Itu ada hitungannya, otak ke otot. Seharusnya karena kan kalau kita pakai mouse misalnya mendesain itu beda ya? Berbeda, tidak senatural misalnya kita pegang pensil dan menggambar. Saya juga baru memang masuk akal ya. Jadi kalau sudah ada sketsanya dibikin, terus nanti dipindahkan ke komputer itu yang pakai aplikasi itu nanti yang merapikan. Gitu. Jadi untuk refine. Sebenarnya aplikasi itu hanya untuk merapikan saja. Iya. Sebaiknya begitu. Iya, sebenarnya kan kalau desain itu proses berpikir ya sebenarnya ya, bukan menggambar saja. Makanya dari otak ya turun ke tangan ya. Iya, jadi makanya itu ada fase-fase yang
dimana sebelum melakukan desain kita harus riset dulu, riset literatur, riset observasi atau wawancara sama klien misalnya. Nah itu sebenarnya yang kadang dianggap tidak ada. Jadi kayak berapa lama kau bikin itu desainmu? Itu saya butuh sebulan atau 2 minggu. Lama nih, saya kira itu 2 jam sih. Iya mungkin di komputernya secepat itu kau lihat ya. Cuma ada proses berpikir, proses sintesa data. Susah di kata-katanya. Kalau AB ya susah sintesa. Saya juga tahu sintesa itu efek rumah kaca. Oh iya betul. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau bilang menggambar dan desain bedanya itu adalah ya kalau menggambar sih cenderung lebih ekspresif sebenarnya. Menggambar lebih ekspresif. Kalau desain itu ada rekayasa yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya lagi mau agak lebih teoritis, bedanya desain sama seni rupa adalah seni rupa itu untuk mengundang interpretasi. Jadi katanya itu ya kayak puisi lah ya, tidak ada yang bermakna satu seni, saja. Jadi lebih ke seni. Ada seninya. Jadi kita berdua melihat satu karya yang sama itu interpretasi yang beda. Kacamatanya beda. Iya. Tapi desain nggak boleh begitu. Desain itu harus persepsinya sama. Misalnya McD yang kita bayangkan sama yang saya bayangkan itu harus sama terkait brandingnya. Itu desain. Itu kalau kita sudah berbicara masalah branding. Makanya namanya desain komunikasi visual. Jadi ada perancangan komunikasi melalui media visual. Dan itu yang AB tekuni dan pelajari sejak kuliah. Lebih otodidak sebenarnya. Tadinya tuh kayak keren-keren aja pokoknya. Yang penting keren deh, yang penting asik gitu. Jadi waktu kuliah apa yang kuliah belajar jurnalistik. Nah itu tadi kembali ke mata kuliah jurusannya karena dia ikut si cewek ini yang inspirasi saya lupa namanya. Desain komunikasi visual, saya tidak punya biaya, orang tua tidak punya biaya untuk menyekolahkan di keluar yang ada fakultas itunya. Akhirnya saya carilah di Unhas. Dan dapat ada pada waktu itu belum ada fakultas dekat gitu ya. Iya. Jadi saya cari ini komunikasi kayak dan lulus situ. Lulus alhamdulillah dan saya nanya ditanya kan biasa kalau di ospek ditanya. Kenapa kau masuk sini? Karena ada temanku itu ya. Saya mau masuk Telkom bla bla. Iya. Nah, kalau saya jawabanku saya bilang saya mau jadi desainer grafis. Saya jurusan kok kayaknya itu. Karena waktu itu memang lebih saya kurang tahu ya 2001 apakah itu sudah menjadi kalimat yang populer atau pilihan karir yang populer? Ada dulu mata kuliahnya satu, tapi itu kayak pun bahasanya masih grafika. Grafika. Oke. Jadi dia bilang, biar enggak salah jurusan amat Joko karena ada di mata kuliah desain grafis itu grafika 1 semester tapi itu mata kuliah pilihan dia juga. Akhirnya bermain-main di jurnalistik selama akhirnya jurnalistik. Oke. Terus dari jurnalistik pengaruhnya terhadap kemampuan desain. Ya kalau desain kan ya desain komunikasi visual yang sebenarnya itu ke massa ya. Nah jurnalistik kan komunikasi massa jadi sangat ada ininya. Ada termasuk tadi Abi bilang waktu dulu saya kurang suka berbicara, sekarang sudah sedemikian lancar berbicara. Iya, kadang-kadang nggak bisa berhenti. Nah, sampai sekarang berapa desain yang Abi kerjakan? Berapa banyak kira-kira? 100, 200? Nggak tahu, nggak pernah hitung sih. Mungkin setahun ada kali 20, 30. Itu semua pesanan? Iya, pesanan. Saya pendengar hadap-hadapan saya pernah dapat informasi rahasia. Sekarang AB Barsak ini dikontrak oleh perusahaan asing. Ada saya dapat informasi. Katanya, kan saya tanya, kenal dengan AB? Oh iya, Pak AB. Oh hebat itu sekarang. Sekarang itu gajinya sudah banyak. Karena katanya dikontrak perusahaan asing dari Jepang. Betul kan? Sebenarnya bukan. Jadi bukan dikontrak sebenarnya sih. Iya, sama seperti saya diminta desain atau tidak juga Kak. Lebih karena saya apply Jadi saya kenal teman Dian, terus dia bekerja. Dian siapa sih ini? Dian Safitri Rawan, dulu front woman-nya Hollywood Tobadi. Ini tetangga itu depan dia. Nah kan akrab, sahabat sama Kak Dian. Terus pada waktu itu saya cerita-cerita, misalnya mau ini kayak kalau ada lowongan gitu misalnya, ya dikasih tau lah ini saya ada investor masuk dari Jepang, terus penanaman modal asing di Indonesia, tapi kantornya di Makassar, kok mau enggak?
Tapi sebenarnya bukan tawaran karena saya yang pertama kali yang bilang Kak Adian kalau ada. Tapi karena kan lato. Karena saya cuma maksudnya bukan saya ditawari. Karena apa? Jadi akhirnya apply, diterima, ya gabung lah. Akhirnya diterima. Sampai sekarang? Enggak, sudah sekarang ini dia. Oh, ini skena. Nanti kita bicara tentang skena. Nah, penghasilan bagaimana lumayan? Penghasilan dari hobi yang luar biasa, desain. Kalau desain sih sudah tidak masuk kategori hobi jadinya. Memang jadi mata pencarian. Nah, ada satu lagi. Beberapa tahun lalu saya pertama kali berkenalan dengan satu desainer dari Makassar, desainer gambar. Terus kalau saya ingat namanya saya akan bicara langsung, saya lupa tiba-tiba saya blank untuk namanya. Waktu itu dia bikin desain cover kompilasi dari satu brand rokok nasional. Terus ketemulah saya di satu training dari brand itu di Bogor, ketemu dan dipertemukan, ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, keren sekali desain tak ini. Dia bilang, biasa di kandang. Terus saya tanya, saya sudah lihat, mana Makassar bisa bikin desain ini? Terus saya tanya, dari Makassar gitu? Iya. Terus saya bilang, dari mana dia belajar? Satu nama aja muncul, Kak Abe. Siapa itu? Kenapa saya lupa namanya? Ada nanti kalau saya ingat saya langsung bicara. Cimang kali, bukan? Cimang Korus. Dia bilang gitu. Saya belajar dari Kak Abe. Iya. Terus saya ketemu Randi Rajavi. Terus saya bilang, menurut Randi siapa desain grafis yang paling oke di Makassar? Kak Abe. Dua saja itu saya sudah pegang dari Cimang Korus. Karena temanku itu dia puji-puji. Oh tidak, luar biasa. Terus panjang pembicaraan dengan Cimang Korus. Terus dia bilang, dia cerita bahwa pesat nih Kak pertumbuhannya desain grafis di Makassar itu kejadian 2017 kalau nggak salah dan lain-lain. Nah setelah itu kan saya ada beberapa konsep dan melibatkan Om Abe secara teknis untuk mengajar bagaimana anak-anak muda itu harusnya bisa fasih bekerja desain. Nah menurut Om Abe sendiri dari desainer yang maksudnya bukan skillnya ya, yang maksudnya lightingnya lah di bawahnya ini, siapa yang harus kita gembar-gemborkan? Karena kita harus mensupport selain Cimang Randi. Siapa lagi yang ada nama yang harus kita? Saya sama Randi itu suka sebut ada namanya Amin Jugo. Amin Jugo. Iya. Tapi dia lebih ke ilustrator sebenarnya. Tapi bagus juga sih komposisinya, color combination-nya juga bagus. Tapi dia mainnya di luar malah. Dia klien-klien luar. Dia enggak bergaul di Makassar. Oh begitu. Iya, tapi kalau kita lihat Facebooknya, Amin ngeri itu klien. Amin Jugo, Jugo ya. Jugo. Boleh kita cari. Pernah dulu saya hampir kerja sama lah sama dia waktu reviews zaman-zaman awal. Reviews, iya. Saya mau ajak jadi ilustrator. Iya. Cuma sayanya lupa kalau misalnya mau ngobrol sama ini Amin pada waktu itu. Sekarang nggak bisa karena mahal nih. Maksudnya beberapa waktu kemudian. Semoga kalau ada yang dengar terus kenal sama Amin juga disampaikan. Tapi worth it. Kalau saya suka sekali, sangat keren sekali lah karyanya dia. Oke. Reviews bagaimana pengalaman reviews? Almarhum nih. Marhum ini, tapi saya luar biasa teman-teman reviews yang saya tahu ada Om Abe, ada Brandon Hilton, ada Ahmad Nirwan, ada satu lagi penulis yang dokter itu saya lupa namanya. Oh, Tessa. Ya. Itu luar biasa. Jadi dari review.us dulu ya, review.us itu melahirkan banyak sekali orang kreatif di Makassar. Dan saya masih berdoa mudah-mudahan ini bangkit kembali. Walaupun nanti mungkin bukan Om Abe jadi zombie. Mudah-mudahan nanti supaya ada tetap berjalan seperti itu. Nah, untuk desain apa yang Om Abe harapkan kepada teman-teman di Makassar? Enggak, harapan apa harapannya ya bangun brand baik-baik, terus bekerja secara profesional. Bukan cuma jualan gambar. Iya, belajar berkomunikasi yang lebih efektif dengan klien atau potensial klien. Ya itu sih kalau bilang improve skillmu enggak perlu tahu itu. Kalau skill jago lah banyak ya.
Tapi kebanyakan itu dari sisi, misalnya terutama yang freelance, banyak yang adalah beberapa kasus, saya nggak bisa bilang, adalah beberapa kasus di mana tidak terasa profesional kerjasamanya dengan klien. Dan jangan sampai juga mungkin kalau teman-teman yang berkarir di situ jangan sampai hanya tanda kutip memikirkan jualan desain. Ya. Seperti yang Om Abe bilang, bangun maksudnya brandingnya. Contoh misalnya kalau kita bilang jualan desain terus bikin NFT, enggak apa-apa juga. Cuma kan itu NFT ceritanya kita bikin produk. Sementara kalau kita jadi desainer grafis, sebenarnya yang kita jual itu adalah services. Yang kita jual itu adalah solusi gitu. Jadi maksudnya services setelah pelayanan itu ada tentu saja customer satisfaction-nya gitu. Kita harus pikirkan. Nah, sempat menyinggung NFT itu menurut Om Abe apakah ini akan bertahan lama atau? Bertahan sih, cuma mungkin tidak bakal seramai ini nanti. Jadi ada masanya dia akan turun. Ceritanya kalau saya menurutku ya, terbatas sih pengetahuanku. Jadi ceritanya sekarang lagi populer, tapi nanti itu bakal turun, maksudnya pemainnya akan terbentuk, orang yang mainstreamnya ya bodo amat. Om Abe itu pernah jualan di situ? Tidak berminat atau tidak. Jangan sampai selfie laku miliar. tidak. Nah, sekarang Om Abe bergabung dengan beberapa teman-teman juga yang kebetulan saya juga kenal dengan bendera skena. Nah, apa sebenarnya yang teman-teman bikin di situ, rame-rame di situ? Saya lihat ada Inna, ada Vini, ada Iksan Bangsawan gitu ya, ada Om Abe juga. Apa yang skena sebenarnya mau dan ingin lakukan di Makassar? Kita bicara lingkup Makassar dulu. Yang kita jual ada service dan solusi lah. Jadi maksudnya itu kelihatannya ngumpul, tapi sebenarnya kita bekerja sebagai perusahaan pada umumnya. Kita mencoba selalu untuk profesional kepada sesama internal maupun ke klien. Jadi kalau apa yang ditargetkan di Makassar ya semakin banyak pengusaha atau usaha UMKM, SMI atau bahkan mungkin pemerintah itu bisa kita bantu dari sisi komunikasi visual, dari sisi branding, dari sisi digital activation dan lain-lain. Nah, yang skena pernah lakukan sampai sekarang terhadap pemerintah Makassar mungkin atau klien di Makassar? Tahun lalu itu kita kerja Dinas Pariwisata kota. Kota Makassar. Dinas Pariwisata Makassar. Terus kita bikin beberapa campaign, sama bikin juga key visual untuk materi-materi promosinya. Misalnya Dinas Pariwisata Makassar mau ke daerah lain, ada booth-nya. Itu berapa orang teman-teman di sana? Timnya? Iya. Banyak dong ya. Lumayan. Ada belasan. Ada waktu itu ada pesta-pesta ini daging-dagingan gitu. Jadi itu banyaknya gitu. Apakah semua dari Makassar atau? Tidak. Tapi banyak anak Makassar di situ. Iya. Siapa bosnya? Iksan Bangsawan, Rian Hidayat, Abe Barsa. Tidak. Saya ngelit tim di Makassar. Tim di Makassar. Tapi yang punya skena bukan. Gitu. Tapi sebenarnya lama ini ya. Sebenarnya lama merintis ya. Sudah 2 tahun. Skena as a company 2 tahun. Tapi orangnya orang-orang lama lah. Ya, sebelum itu kalau Rian itu kan bikin vlog vlog dengan siapa namanya Anju dan lain-lain. Nah, untuk skena sendiri selain service apa yang ditawarkan? Kita juga punya service sih basically, tapi ada satu namanya Skenabis itu platform untuk UMKM termasuk juga Prego misalnya. Jadi bisa bikin menu dalam bentuk digital, web based sistemnya. Jadi kita scan terus muncul menu. Yang sekarang banyak di resto-resto ya. Ya, cuma kan biasa restoran itu udah scan terus buka PDF. PDF betul. Kalau kita web sistemnya modelnya web based. Jadi dari Kaiko misalnya mau ubah menunya juga pakai laptop. Maksudnya gitu. Di dashboard gitu. Itu mahal kah? Menggunakan 49.000 sebulan. Menggunakan jasa skena? Yang mana nih? Yang Skenabis? Iya, maksudnya skena sebagai perusahaan. Kalau saya butuh ini teman-teman dari skena untuk coba lihat apa kekurangan dari company atau apa yang saya lakukan, barangkali bisa dibantu. Mahal kayak itu?
Mahal. Bagaimana Dik? Nggak jadi boleh deh. Bukan. Kira-kira yang mana mahal? Ada pertumbuhan bisnis, usaha. Yang mana kita pilih, pertumbuhan bisnis atau bangkrut, Ki? Oh gitu. Jadi menawarkan biasanya itu kan bisnis itu bukan karena produk yang persoalan. Biasanya itu di sistem, di manajemen sama promosi itu umumnya sering. Jadi dalam bisnis itu yang bermasalah biasanya adalah manajemen dan promosi. Jadi produknya bagus tapi tidak dipromosikan dengan baik, dipasarkan dengan baik. Nah, itu packingannya mungkin kurang oke. Iya, bisa. Termasuklah keahliannya Om Abe desain. Gitu ya. Nah, itu yang dilakukan Skena. Jadi kalau teman-teman ada yang mau coba-coba tanya-tanya ke Skena atau ke Om Abe, itu bisa hubungi siapa? Bisa coba follow Instagramnya Skena aja, skena.co.id. Itu bisa di Makassar di mana bisa kontak saya juga. Office-nya. Ada di Hertasting. Nggak jauh Ji dari sini. Dari sini Ji, sebenarnya Ji. Oke, jadi luar biasa. Dekatnya Krestelina. Dekat Krestelina ada Skena. Oke, Skena. Instagramnya Skena. Skena.co.id. Oke, kalau webnya juga seperti itu, skena.co.id. Nah, pencapaian pribadi dari Om Abe sekarang yang masih terus dikejar. Cita-cita pribadi, secara pribadi. Pemain bola atau? Sebenarnya ada sih sebenarnya bukan cita-cita, lebih ke ada beberapa target. Misalnya tahun lalu bikin podcast sama Om Rian di Supet Podcast. Ya. Itu bikin podcast. Sebenarnya ada beberapa rencana untuk bikin beberapa podcast lain yang base-nya itu audio, bukan kayak begini yang video. Supaya lebih rame aja main-main podcast di Makassar. Ini lagi ngobrol-ngobrol lah sama beberapa orang. Ayo bikin podcast bareng-bareng. Memang ya. Karena podcast itu kan sebenarnya hal yang kita lakukan setiap hari, tapi secara tidak sadar ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang dikerjakan kalau kita profesional. Ini luar biasa hasilnya. Iya. Nah itu sasarannya untuk Supet Podcast. Jadi Supet Podcast itu satu program. Rencananya saya mau bikin beberapa program lain. Jadi misalnya podcast ini hadap-hadapan. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang kayak media podcast itu kayak satu tempat nongkrong gitu. Oke. Bisa artinya dengan Skena ini atau bukan, beda lagi ya? Nah, di Supet Podcast itu dengan Bangkeng ya? Bangkeng dan Wandi, ada Vini juga, ada Teza juga. Gitu. Itu ada dari teman-teman Battersea. Sudah beberapa tema ya yang dibuat dan diperbincangkan. Saya juga sempat dengar beberapa episode luar biasa teman-teman ini, dan saya berharap apapun itu pencapaian yang telah didapatkan oleh Om Abe dengan teman-teman di Skena dan teman-teman yang lain, semoga menjadi inspirasi. Nah, inilah sebenarnya tujuan dari hadap-hadapan. Jadi semoga apa yang kita berbincangkan, walaupun dia kacau-kacau tonji gitu, semoga dapat inspirasi. Jadi kalau ada yang selama ini, karena ada juga yang tanya sama saya, Abe Barsak apa sebenarnya profesinya, dan ini terjawab nih bahwa inilah dia orang apa namanya, bisa dibilang aktivis desain ya, seperti itu ya. Enggak sih. Jadi ya kalau bukan aktivis, karena saya tidak ada juga yang bilang. Kan misalnya kayak di Jogja, teman-teman di Jogja itu ada kayak perjuangannya anti sampah visual. Jadi kayak baliho-baliho yang nggak jelas, pasangannya nggak bagus, itu dicabut terus dikumpul terus dibuang supaya kotanya tuh bersih dari sampah visual gitu ceritanya. Nah itu baru aktivis. Nah kalau saya enggak lebih ke sharing gitu. Berhubung dengan masalah aktivis, saya sebenarnya minta pada Om Abe dan teman-teman timnya itu sering-seringlah kritik pemerintah atau sering jadi Supet Podcast. Gitu ya, caleg lah gitu. Kalau mau bikin baliho atau apa, perhatikan toh gitu juga masalah tata krama, tanda kutip tata krama desain toh. Karena kan ada tuh bagus nih, tiba-tiba fotonya blur atau kabur kayak gitu. Mungkin pemilihan warnanya juga gitu. Itu sih menurutku karena prioritas budgetnya itu di tempat yang salah gitu. Misalnya pasang baliho 4x6 di satu sudut kota Makassar, berapa kita bayar untuk produksi pasang jaga? Berapa? Itu katakan yang 5 juta misalnya. Desainernya dibayar kopi. Iya, pasti jelek desainnya. Jadi itu maksudnya
prioritas anggarannya itu di tempat yang nggak salah, jadi cuma ada yang dilupa. Nah ini posisi desain, ya you get what you paid for lah gitu. Kalau misalnya bayarnya cuma 200.000 ya jangan expect masterpiece. Dan ada kejadian juga, mau saya cerita sedikit. Pernah saya lewat teman juga menawarkan foto yang lebih proper lah untuk calon ini, calon legislatif, caleg gitu kan. Tapi banyak juga yang tidak sadar gitu bahwa itu memang perlu diperhitungkan dan perlu dibikin lebih bagus. Iya. Ada yang malah bilang foto HP mau terus dikirim WA kan pecah pasti tuh. Iya. Nah, makanya saya bilang lightingnya buruk, tata krama desain. Saya menantang sebenarnya bahwa sering-sering komplain Om Abe apa pemerintah ya, pemerintah kota. Sebenarnya tidak perlu dikomplain Kaiko. Kenapa? Karena kalau mereka punya pencitraan yang buruk secara visual, itu mereka sebenarnya menurunkan popularitasnya sendiri. Tapi pasti sebagai orang desain kita nggak tahu contoh maksudnya itu. Tidak juga. Tidak juga. Mungkin lebih ke kayak gimana deh, kayak adalah kalkulasi kayak contoh kalkulasi dampak pemasaran gitu ceritanya atau aktivitas pemasaran. Oh ini bagus kampanyenya, bikin hasilnya ini. Itu kayak biasa gemes, jadi kepikiran. Itu saya maksud gitu. Iya. Jadi saya juga bilang, aneh ini. Habis uangnya atau maksudnya salah ini dia tidak prioritaskan tadi itu di desain. Harus dan teman-teman siapapun yang punya keinginan untuk jadi caleg atau apa, ini pesan dari Om Abe, perhatikan masalah itu karena di situ harusnya investasi. Iya, karena begini bapak-bapak caleg legislator ya. Iya. Bapak ini menjual citra. Tidak ada yang tahu bapak punya dapur, ranjang, rumah segala macam. Publik nggak tahu itu. Yang mereka lihat itu adalah yang ada di publik. Iya. Salah satunya itu adalah dengan alat peraga, desain. Kalau itu buruk, bisa membayangkan publik bakal membayangkan apa gitu, mempersepsikan apa. Jadi ya baik-baik desainnya. Bisa siapapun banyak sih. Kalau desainer di Makassar itu tuh saya bahkan bilang sama beberapa temanku, "Woi, ini tuh saya tidak terlalu mau mendalami desain sebagai desainer grafis." Karena menurutku bukan karena tidak mau bersaing ya. Tapi karena menurutku di Makassar itu tiap tikungan ada itu desainer. Iya. Katakanlah di 2011 waktu itu, 2001 waktu itu saya mau menggeluti desain, saya bingung mau belajar mana. Sekarang banyak sekali resource, banyak sekali orang yang bisa tempatnya belajar, banyak sekali tools yang bisa digunakan dan banyak sekali klien yang membutuhkan. Jadi banyak pemainnya. Jadi kalau sekarang sebenarnya tidak ada itu alasan dapat ke desainer. Iya ya. Saya tidak punya desainer yang bagus. Gitu. Tidak ada alasan itu karena baik sekali. Masalah kau maunya tidak menganggarkan secara proper. Gitu. Karena kenapa misalnya kalau misalnya bikin rumah, kita mau mengeluarkan uang banyak untuk membeli batu batanya, tapi kita tidak mau membayar arsiteknya, itu kan konyol menurutku. Betul. Berdiri tapi rumbang ya bagaimana? Luar biasa. Kira-kira begitu. Ini yang saya highlight juga. Teman-teman caleg perhatikan desain. Nah, terima kasih Om Abe. Kesibukannya luar biasa, sempat main ke studio hadap-hadapan. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi masukan jadi atau kalau teman-teman bilang juga protes ya enggak apa-apa. Iya, atau kalau enggak setuju komen. Saya suka ngobrol. Kalau teman-temanku bilang kok itu enggak konsisten kok. Kalau saya sih menganggap itu bukan tidak konsisten. Saya itu cuma cepat beradaptasi. Jadi mudah-mudahan ada caleg yang langsung pakai jasanya Om Abe. Jadi banyak desainer di Makassar tiap tikungan ada, termasuk ini dia Farhan Bangsawan. Farhan Bangsawan namanya. Ini dia orang. Keluarga sama Iksan Bangsawan. Junior. Siap. Oke, jadi semoga menginspirasi dan banyak sekali ternyata hal luar biasa yang terjadi di sekeliling kita. Terima kasih Om Abe, kita tos dulu. Siap. Semoga sehat selalu dan sukses, makin banyak cuan. Sama-sama. Oke, ketemu lagi di hadap-hadapan berikutnya.